itu ICT? ICT sendiri merupakan singkatan dari Information Communication and Technology, atau yang berarti Teknologi Informasi dan Komunikasi. Teknologi merupakan sarana atau metode ilmiah yang dipakai untuk mencapai tujuan praktis. Nah, ICT ini dibagi menjadi dua, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Nah, teknologi informasi sendiri merupakan segala teknologi yang digunakan untuk membuat, mengubah, menyimpan, maupun menyebarkan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala jenis teknologi yang digunakan untuk mengirim dan menerima pesan antar orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud itu dapat dipahami. Teknologi yang dimaksud di sini termasuk komputer, internet, teknologi penyiaran seperti radio dan televisi, serta telepon. Teknologi informasi ini sudah ada sejak zaman prasejarah, di mana manusia berkomunikasi atau menyampaikan informasi masih menggunakan simbol, gambar, ataupun bunyi-bunyi melalui gambar-gambar di gua, ataupun bunyi-bunyi menggunakan lonceng atau batu, atau menggunakan isyarat tertentu. Seiring dengan perkembangan zaman, maka teknologi informasi ini juga ikut berkembang. Perkembangan teknologi informasi ini menyebabkan kehidupan dipengaruhi oleh kebutuhan secara elektronik. Misalnya e-education, e-money, atau e-journal. Nah, berbicara soal e-education atau electronic education, ICT ini memiliki peran yang sangat penting di dalam pembelajaran abad ke-21 ini. Pembelajaran abad ke-21 ini menuntut peserta didik memiliki kecakapan pembelajaran abad ke-21. Salah satunya adalah kecakapan informasi, media, dan teknologi. Ada beberapa peran ICT di dalam bidang pendidikan. Yang pertama, ICT sebagai sumber pembelajaran. Hal ini tentu sangat tidak asing bagi kita karena di setiap pembelajaran pun kita selalu menggunakan ICT, dalam hal ini internet, sebagai sumber pembelajaran kita. Contohnya seperti di Google, kita tinggal mengetik apapun yang kita inginkan dan akan dimunculkan. Dalam hal ini sumber belajar seperti ensiklopedia virtual, contohnya Wikipedia, kemudian ada e-journal, contohnya di Google Scholar, ataupun e-book di repositori online. Nah, tentu ini sangat memudahkan baik bagi pendidik maupun peserta didik karena sumber belajar yang dulunya susah dijangkau dan sangat terbatas, kini dapat diakses melalui handphone yang terhubung dengan internet. Hal ini tentu sesuai dengan pengertian ICT, yaitu sebagai alat bantu atau sarana yang membantu manusia dalam melakukan pekerjaannya. Peran ICT dalam bidang pendidikan yang kedua adalah ICT sebagai media pembelajaran. Saking mudahnya diakses, penggunaan ICT sebagai media pembelajaran saat ini sangat marak digunakan. Contohnya yang paling sering kita gunakan produk Microsoft seperti Word, PDF, PowerPoint, kemudian Canva, aplikasi pembelajaran seperti Duolingo, Ruang Guru, simulasi dan game edukasi seperti virtual laboratory atau laboratorium virtual, kemudian ada Kahoot, Quizzes, dan bahkan Google Form. Peran ICT dalam bidang pendidikan yang ketiga adalah ICT sebagai sarana komunikasi dan penyampaian informasi jarak jauh. ICT ini menjadi jembatan komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Contohnya, ruang kelas yang biasa kita pakai saat pembelajaran offline bisa digantikan dengan Zoom atau Google Meet saat pembelajaran online. Kemudian, untuk mengupload tugas-tugas, mengirimkan materi, dan juga ujian, bahkan kita menggunakan e-learning atau sekarang di Undana kita menggunakan Siadik Nona. Dan yang paling sering digunakan untuk media komunikasi secara online adalah WhatsApp. Dalam penerapan teknologi informasi dalam hal ini internet, seringkali terjadi kendala seperti ketidaktersediaan informasi yang dibutuhkan. Hal ini karena ketidakmampuan pengguna untuk memaksimalkan pencarian informasi di internet. Nah, berikut beberapa teknik pencarian informasi berbasis internet yang dapat digunakan untuk sekiranya memaksimalkan pencarian informasi yang dibutuhkan. Yang pertama adalah menggunakan logika boolean atau boolean logic seperti menambahkan and, or, not, dalam kurung, atau plus dan minus pada kolom pencarian saat hendak mencari informasi di internet.
Ini membantu untuk memfokuskan pencarian kita terhadap informasi-informasi yang dibutuhkan saja. Yang kedua adalah pembatasan field. Teknik pencarian informasi ini dengan memfokuskan pencarian kita pada format file tertentu, dengan menambahkan format file pada akhir kalimat seperti PDF, doc, dan PPT. Yang ketiga adalah langsung ke alamat situs tertentu yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mencari jurnal, kita bisa langsung ke Google Scholar. Yang keempat adalah case sensitive. Teknik ini adalah dengan mengubah huruf besar menjadi huruf kecil atau sebaliknya saat kita melakukan pencarian di search bar yang kemudian akan menghasilkan temuan yang berbeda dari yang sebelumnya. Dalam penggunaan ICT tentu harus ada etikanya. Etika adalah sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau tata cara mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Ada beberapa poin yang akan saya bahas tentang etika penggunaan ICT. Yang pertama, cybercrimes. Cybercrimes adalah perbuatan yang dilakukan secara ilegal yang terjadi di cyberspace atau dunia maya. Cybercrimes ini dapat mengakibatkan kerugian secara material maupun imaterial, seperti waktu, nilai, jasa, harga diri, martabat, dan kerahasiaan informasi. Yang kedua adalah privasi. Privasi dalam etika penggunaan ICT adalah perlindungan data pribadi dari pihak yang tidak berhak mengaksesnya. Yang terakhir ada hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Pengelompokan HAKI dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak milik perindustrian.